saya jadi ada merek yang sudah asli saya tulis sendiri. Itu enaknya kalau orang asli. Ya, apa ya? Ini mungkin yang 2 tahun yang lalu pernah saya share, tapi sekarang kan lagi baru juga, jadi saya pikir nggak masalah lah kita sharing. Kita lihat ya, dapat ini itu menunjukkan bahwa kenapa di antara banyak anak itu orang-orang yang lain dia kepalanya paling gede dengan nangis seperti itu. Tokoh utama. Tapi apalagi kan ini lagi nonton bola. Dibully. Ini karena tim kesayangannya kebobolan. Jadi karena nangis dan yang benar yang kenapa yang ditonjolkan itu karena serangannya itu ingin diketahui, ingin apa ya gitu. Saya waktu TK dulu akhirnya menjadi robot dikeluarkan dulu karena disuruh nyanyi. Memang secara DO itu sudah ada TK. Benar ini. Kenapa jadi robot? Karena sederhana. Guru bilang, ini huruf apa? Ini buah apa? Apel. Nah, ketika guru bilang apel saya terus-terusan begitu, Andi tak boleh, Andi ya kan sudah saya tahu sudah baca Quran, itu persoalan. Jadi ketika 4 tahun sudah seperti itu, di sana, kan munduran yang sana, pokoknya ada disuruh keluar. Keluar aja ya, gurunya bayangannya di Fatimah. Mudah-mudahan di situ. Aja ya. Keluar, kan itu di kaca-kaca kita, di situ jangan mengganggu. Nah, di luar. Saya boleh bantu terus nongeng sendiri. Aku masih ingat, masih TK padahal. Dan apa yang terjadi? Anak-anak lihat saya masih TK. Dipanggil lagi saya Andi, nggak boleh di sekitar sini, tapi yang jauh. Ya kita pulang sih. Pulang dan apa yang terjadi? Pulang dan setiap hari salam ke orang tua itu kesana karena nggak boleh masuk ya belok kaki main. Akhirnya nggak tahu kalau itu sudah lulusan. Masuk ke SD telat. Sudah pendaftaran dan ditutup, ada kelas. Saya masuk kelas. Kita itu sama mamaku. Ini ya namanya ini sebentar ya di berkas-berkas ini. Kasih ya. Nah ibu saya duduk dan saya ini baca ini. Selat Vladivostok, Republik Uni Soviet. Yunani, Samudra Hindia, saya baca semuanya. Daftar pelajaran matematika, saya baca. Dipanggil ya di sini kita ini dulu. Nah ya punya ini dan kita dulu karena masuknya juga sudah terat. Ini sudah waktunya apa? Sudah ada waktu dari mulainya. Belum dibuka lah. Tesnya apa? Waktu itu dari saya Andi sudah bisa baca. Enggak iya, harus kita tahu. Bukan kita sama saya sudah baca-baca itu semua. Iya, tapi kita sendiri ribut kepala sekolah. Ada apa ini? Ini Pak, kan sekolah kita lagi terus sekolah favorit di mana namanya di kawasan. Terus gini-gini, terus ini kan produksi sebelum kita mana ini? Oh nanti ya. Wah, ini hobinya apa? Ini bagus di kepala sekolah. Langsung saya. Bapak namanya DNS Swedenar ya. Belum kok tahu? Ada di apa nama tulisan ini. Oh iya mas, misalnya langsung kulit. Pergi, nah maju. Ya, yaitu
membayangkan, mengimajinasikan, aku jadi robot itu ini robot. Bukan mengatakan robot. Itu beda sama orang dewasa. Orang yang dewasa menulis, anak-anak itu menuliskan. Sangat berbeda. Kita menulis apa yang kita pikirkan, apa yang kita sebagian bahwa kita tulis itu kita sebagai. Kalau anak-anak itu rasa dilibatkan untuk mengekspresikan apa yang ditulis bergambar. Nah, seperti ini kita sudah nggak bisa lagi. Kalau ada misalnya sapimu pasti bisa diambil. Anak-anak bisa. Lihat ini bulan lagi makan telur. Itu seperti warna. Next. Nah, ada gambar berulang. Jadi gambar anak itu bercerita. Jadi tadi ketemu Pak Ayuni, Pak Ayuni, ini suka sekali berbagi tebu kalau itu. Dan setelah itu ketemu ayam itu terus saja. Orangnya sama di situ. Ketemu lagi ini ketemu itu dengan cerita-cerita yang berbeda. Itu anak-anak bisa seperti itu. Kita sudah kehilangan kreativitas itu. Ya mungkin dong, kan itu beda. Momen ininya berbeda. Momen-momen seperti ini. Ini karena dia penting banget mendapatkan uang. Jadi anaknya gede. Jadi anak itu dalam menganggap apa yang paling dipentingkan. Makanya seringkali buku kelas untuk kelas rendahan itu imajinatif. Tidak bisa dikasih gambar-gambar yang realis seperti kita yang ukuran tubuhnya sama, apalagi nggak proporsional. Kalau ya anak bukan nggak proporsional, tapi mana yang penting digedein. Ya, next. Seperti ini, ya gambar apa namanya gambar X-ray. Jadi kelihatan TV main dia terus kayak gitu. Jadi dalam-dalamnya kelihatan. Kalau kita sudah dibalikin itu ada apa coba? Mikir kita. Kalau anak-anak harus bilang itu sah-sah saja buat anak-anak karena dia pakai imajinasi. Kalau kita pakai otak dan otaknya kita yang dipakai kreatif. Itu yang membedakan potensial kreatif use yang digunakan oleh anak-anak 5 sampai 3 sampai 6 tahun itu mencapai 95%. Kalau ada termasuk saya itu juga tinggal 16%. Makanya sering nggak nyambung sama anak kecil. Itu yang kita pelajari lagi. Nunggu menjadi penulis, pelajari lagi cara berpikirnya anak-anak supaya bukan kekanak-kanakan, tapi berpikir tentang anak-anak itu berbeda. Kalau kekanak-kanakan itu biasanya usia orang dewasa. Dikit apa? Memang nggak suka dipikir itu kekanak-kanakan. Kalau anak next. Kayak gini. Jadi jangan terus gimana nanti jalannya nak, justru mobil ini terlalu cepat. Ya, rodanya copot. Saking cepatnya itu kan logis banget. Saya ngadu dengan dia jadinya itu. Langsung lagi. Disembunyikan. Anak-anak itu gak suka dinilai, gak suka dikritik. Jadi disembunyikan. Padahal dalam hati ibu ini nggak ngerti kan sih gambar ini. Gambarnya malam hari. Kita terlalu pakai apel harus merah, harus hijau. Belum ada apel yang gabungan kuning dan merah, ada Tosca juga ada kebiruan juga ada. Kita kurang baca aja. Banyak baca banyak tahu, baca sok tahu. Nah, ketika cara pandang anak-anak itu ditampilkan dalam ilustrasi. Ini yang saya maksud, mereka itu serius banget. Detail-detail itu benar, meskipun disederhanakan. Jadi kita di orang-orang sana yang memang serius dengan dunia untuk anak itu memikirkan banget hal-hal yang sifatnya detail-detail. Karena ini memang pengaruhnya itu bukan sekadar tentang pengetahuan, not only knowing, but also being. Jadi dia terpengaruh hatinya, imajinasinya, ekspresinya, perasaan. Jadi buku kadang-kadang menjadi sesuatu yang terus begitu. Makanya memang dari tema celengan itu bisa menginspirasi. Jadi ternyata nggak bicara tentang uang, bicara tentang suka celengan.
kelihatan matanya rada-rada takut, tapi kayaknya berani, yakin. Ini ya, sekarang saya pakai perasaan untuk bikin ini, merasakan dari anak itu. Menulis pun juga seperti itu. Ilustrator juga melakukan hal yang seperti itu akan membuat karya itu menjadi lebih hidup. Siapa mau ini? Oh, ya, dipotong jadi terus kamu kita bahas. Ini anak di saya ketika ke Inggris, jadi ngetes anak-anak itu gimana caranya membuat kucing dan anjing tidak bertengkar. Dan ini anak kelas 3 kelas 4. Ya gambarnya ya nggak bagus, tapi kelihatan itu anjing itu kucing gitu loh. Ya karena di pemecahan pertama ekornya dikasih ikan masing-masing. Jadi serius ngasih kejar-kejar ikan terus. Nggak jadi bertengkar sama yang sana kan. Pemecahan pertama. Yang kedua dikasih selimut, dikasih pelicin. Iya nggak ketemu pelicin terus kan ditambahkan selimut. Itu mikirnya udah sama-sama, bukan sekadar dikasih makan mahasiswa. Itu standar ya. Next, dan dipecahkan juga dengan seperti ini. Oh ini beda lagi. Anak-anak ketika gambar, orang mesin puput, mereka dengan bebas menyampaikan itu. Jadi anak-anak kita bisa mengambil inspirasi dari cara berpikir anak-anak untuk menyampaikan soal, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak momen opnam atau foto diam. Sudah diam, tapi dia bisa ada gerak, ada film di situ. Jadi seorang penulis itu memang pelukis, karena dia harus membayangkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu. Nah, ini begini cara memecahkan masalah supaya kalau shopping itu bisa belanja banyak dan cepat. Hasilnya yang dibeli banyak, jalannya juga cepat. Anjingnya cepat, banyak cepat, belanja banyak pun cepat kan jalannya. Ya, cara mengimajinasikan itu aja. Sebenarnya kita nggak sampai. Iya. Ini buku saya ingat. Kemarin saya pakai kaos bertuliskan apa? Angkat tangan. Ya. Out of the books ya, betul itu. Plesetan dong. Tebak-tebok. Books out of the books. Jadi maksudnya apa? Kita jangan berdasarkan literatur saja. Jadi nongol pengalaman dan sebagainya. Oke, untuk sudah selesai, jadi saya kembalikan lagi. Ya, next. Dia menggambarkan papan atas untuk menunjukkan ini ibu saya, bapaknya dan saudaranya. Untuk melihat dari atas. Kenapa? Supaya terlihat makanannya. Kalau hanya dilihat dari atas, duduk semuanya wajah orang tuanya nggak kelihatan, wajahnya nggak kelihatan karena apa? Tambah atas. Tempat kenari batu. Batu kenari di air di sungai. Maaf ya kenari nanti juga yang masuk. Next. Style gambar simple itu kan pasti betul. Ini tuh gambarnya pohonnya nggak benar dan sebagainya. Kita lihat konteksnya apa dulu. Ketika dia bercerita di taman, tidak bicara tentang setting tempat tertentu, jenis tertentu, fokus di mainan anak-anak bermain dan anjing itu, yang lainnya bisa diabaikan. Jadi bukan mengabaikan gambar, itu serius begini. Semuanya serius walaupun bentuknya simple. Ini penting buat saya, apalagi kalau sudah bicara perang kayak gitu dia detail. Ini simbolnya hanya
seperti ini juga bisa jadi ilustrasi. Jadi ini memang digital ini memang sudah memang zamannya. Jadi untuk perbaikan dan sebagainya, untuk proses kewarganegaraan dan sebagainya, kemudian mengurangi kesalahan atau menurunnya intensitas warna itu sering jadi masalah. Ya kemudian jadi karena buku anak itu picture book, jadi gambar. Bagaimana dia mengkalibrasi di proses komputer sebelum nanti di setting, kemudian dibikin proof, kemudian nanti dicetak, itu hasilnya gimana seperti yang dimaui oleh penerbit. Bagus banget, itu prosesnya panjang, nggak bisa bicarakan langsung ke saya. Itu ya warnanya gelap ini ada disitulah makanya ada peran proofreader untuk melihat sebelum dicetak. Dan ini gampang sekali kalau ada masalah tinggal pikir-pikir, tidak beres. Tapi kalau yang dulu manual, dulu saya pernah lakukan kesalahan. Saya bikin ilustrasi buku, masih gambar gabung itu baru bisa baru tahun. Jadi dipercaya untuk bikin buku, ilustrasi buku anak, gambarnya anak tidur. Anak itu tidur pakai guling. Kemudian anak itu tidur pakai guling. Sebelum dicetak, waktu di proof, tangannya 3. Jadi guling kayak gini, tapi ada tangan satu lagi. 3 dan tidak terasa. Saya nggak terasa ya. Saya tahu proofreader rumah sakit ini tangannya kok 3. Akhirnya dipotong ya, potong gaji. Karena itu sudah mulai proses ke arah sana. Dan sampai terjadi seperti itu. Waktu itu tekniknya teknik pensil warna dan kita mengecat air. Dia zaman dulu tuh ribut banget, kalau salah itu simple. Sekarang saya makanya jangan mengeluh dengan yang kena perubahan untuk revisi itu, karena yang digital bisa lebih cepat. Kita biar nggak usah baca, potret aja lah. Potret aja. Masih kelihatan kan? Kelihatan. Memang gitu. Jadi ilustrasi buku anak itu bisa banyak. Sudah potret belum? Saya coba kita. Yang lainnya mirip. Terakhir dia paling ngasih dulu publikasi. Jadi matur nuwun kalau itu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Beni Rabdani, Bapak Andi Yuda, dan Ibu Eko Mani atas arahan yang diberikan kepada para penulis. Semoga karya Bapak Ibu menjadi lebih baik dan mendapatkan tadi judul yang bagus, kemudian alur yang smooth, bahasa yang sesuai untuk anak, dan ilustrasi atau visual yang baik.